Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Tadi WL saya dengar hanya menyebut satu kali Bapak, ya, ketika mau bersaksi. Jadi ibu-ibu, saya bertanya-tanya kenapa kok gak disebut-sebut. Ternyata memang bapak-bapaknya sedikit, ya, jadi diwakili ibu-ibu. Tapi hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kita menjadi orang yang sungguh bersyukur karena Roh Kudus memimpin kita sehingga kita hari ini, saat ini ada di tengah-tengah di dalam gereja Tuhan untuk senantiasa meninggikan nama Tuhan. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya kecewa. Kadang kita sudah berusaha dan bergerak selaras dengan kehendak Tuhan, tetapi kita masih mengalami kepahitan. Kita masih mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak pernah kunjung selesai. Seakan-akan di hadapan kita ada tembok besar, tidak ada cahaya sedikit pun yang menerangi kita. Tetapi Tuhan senantiasa izinkan itu terjadi terhadap Bapak dan Ibu, khususnya kami dan keluarga. Kepahitan demi kepahitan kami alami. Saya tahu Tuhan terus bekerja. Satu ketika hidup saya penuh bergelimang dosa, saya ditangkap oleh Tuhan untuk diselamatkan. Setelah saya diselamatkan, saya bertanya kepada diri saya, Tuhan, siapa saya? Tuhan mau bawa kemana? Jawaban itu belum saya dengar. Karena kepahitan demi kepahitan terus terjadi. Kemudian saya teruskan. Saya bertanya lagi, Tuhan mau Engkau bawa kemana keluarga kami? Karena sudah hadir keluarga, hadir anak-anak. Anak-anak juga beranjak dewasa. Tuhan belum menjawab juga. Kepahitan datang lagi. Saya bertanya lagi, Tuhan mau bawa kemana keluarga kami ini? Akhirnya Roh Kudus menjawab, Bapak Ibu, berikan respon yang benar terhadap apapun yang Engkau alami. Terima itu. Kalau Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi, Tuhan pasti punya rencana. Agenda Tuhan tetap berjalan kepada saya dan Bapak Ibu saya. Setapak itu harus dijalani. Dan ternyata apa yang saya alami Bapak Ibu, kepahitan tadi. Satu ketika saya mencoba merintis usaha dengan teman-teman, dan lebih dari satu saya katakan teman-teman. Oke, singkat cerita kita mengumpulkan beberapa dana dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata teman ini tidak setia dan dananya dibawa lari. Saya bilang, puji Tuhan, istri saya nggak tahu, karena kalau istri saya tahu, saya bisa tidur di luar. Saya terus meminta kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini saya mengalami ini, saya terima. Ternyata saya sama dengan keledai Bapak Ibu. Saya jatuh lagi di lubang yang sama. Satu ketika ada seorang kawan datang, ini ada bisnis yang sangat menggiurkan. Bisnis ini bagus. Kemudian saya sedikit invest. Kenapa saya katakan sedikit? Mungkin di tangan Bapak Ibu sedikit, bagi saya sangat besar nilainya secara manusia. Lalu kejadiannya sama. Teman ini tidak setia. Saya bilang, Tuhan, kenapa ini terjadi lagi? Nah, sekarang baru Tuhan menjawab. Saat itu Tuhan menjawab, karena kamu sendiri tidak setia. Apa yang kamu berikan itu bukan milikmu sendiri, tapi ada milik Tuhan dan milik orang lain. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita hidup dalam kasih. Prolognya terlalu lama.
Karena saya tadi di pujian-pujian mengingatkan kita bahwa kita harus senantiasa mengutamakan Tuhan. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Kita mulai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya rindu untuk membaca bagian firman Tuhan yang cukup panjang, yaitu terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Ayat yang ganjil akan saya bacakan, kemudian yang genap Bapak Ibu ayat yang genap saya bacakan, dan ayat yang ganjil Bapak Ibu yang membaca. Pada ayat yang ke-48 kita baca bersama-sama. Betul, sudah ketemu semua Bapak Ibu? Amin. Oke. Demikian firman Tuhan dari Matius 5 ayatnya yang ke-38 dan seterusnya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa-Mu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Puji Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca dan mendengarnya. Bapak Ibu, saya mengambil tema pada pagi hari ini, itu adalah kita hidup di atas rata-rata. Dan subtemanya saya ambil dari ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kenapa saya mengambil tema ini? Bapak Ibu mungkin kemarin sudah yang baca grup, ada gambar saya yang paling ganteng saat itu, gitu ya, di pampang. Di situ ada kata-kata, saya ngambil ayat ini. Kenapa saya mengambil ayat ini? Tahap demi tahap, saya rindu, keluarga saya rindu, Bapak Ibu semua saya rindukan untuk serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Satu ketika ada kawan saya bertanya, Pak Pur, apa kalau serupa itu kalau Tuhan Yesus nggak potong rambut, Pak Pur juga nggak akan potong rambut? Bukan itu Bapak itu. Ketika kita bercermin, kemudian di cermin wajahnya kita selalu seperti Tuhan Yesus, apakah itu? Bukan juga itu. Tapi bagaimana kita mau berjalan, kita mau hidup serupa dengan teladan Kristus, hidup seperti yang Yesus lakukan dalam kehidupan selama melayani di dunia 3,5 tahun. Karena itu Bapak Ibu, saya mengajarkan diri saya dan keluarga, ketika kita menghadapi satu cobaan, ketika kita sedang diproses oleh Tuhan, berikan respon yang benar.
Saya sering katakan sama istri saya, dulu juga dia banyak berdosa Bapak Ibu, hidupnya penuh kedagingan sama dengan saya. Ini saya bukan buka aib, tetapi memang di hadapan Tuhan kita harus transparan, di hadapan Tuhan kita harus jujur kepada Tuhan, karena kita akan menjadi teladan seperti Yesus. Istri saya kalau pesta bermakan, kok makanannya nggak enak, kok hambar, gitu. Sebenarnya puji Tuhan, istri saya bisa menilai dia akan masak lebih baik di atas rata-rata. Di balik semua apa yang kita komentari harus damai. Dan ternyata begitu kalau mama bikin makanan yang seperti itu, coba dibikin dan benar saudara, rasanya jauh lebih enak. Kalau tidak enak saya bilang enak, kalau enggak saya tidur di luar. Itu dulu, itu ya, itu dulu. Nah Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita mencari kambing hitam. Pada kambing hitam itu jarang sekarang gitu ya. Yang salah selalu ada di luar. Saya sering mendengarkan ibu-ibu ketika anak jatuh plek, kodonya sudah lari, kodonya yang salah. Mari kita menyadari, kita menjadi manusia di atas rata-rata. Di dalam firman Tuhan bacaan tadi ayat ke-38 dikatakan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Itu pertauran saudara. Dan itu sering terjadi. Beberapa hari yang lalu saya menyaksikan ada seseorang yang gagah gempita gitu ya, badannya kekar. Saya nggak menyebut suku dan menyebut nama, tapi dia pakai kalung salib, dan kalung salibnya di luar kaosnya dan salibnya besar. Puji Tuhan, orang ini luar biasa, penampilannya seperti itu, tapi dia pakai salib. Pasti dia murid Kristus. Tapi ternyata saudara, dalam hitungan detik, karena tidak lama, dia berantem dan dia main pukul ya, pukul dan pukul dan pukul. Saya yang sekecil ini, walaupun saya statusnya di sana, mestinya saya punya otoritas untuk memisahkan, saya tidak berani karena saya juga takut dipukul, gitulah. Walaupun di dalam ayat yang selanjutnya, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan ya, di sini dikatakan siapapun yang menampar pipi kananmu berikan pipi kiri. Saya kira nggak ada ya orang Kristen, belum ada yang gitu ya begitu. Saya kasih lagi, nggak ada rasanya ya. Paling banter ya mohon maaf dan seterusnya. Karena itu Bapak Ibu, kita harus hidup penuh dengan kesabaran. Itu yang Tuhan minta. Kalau Bapak itu ke pasar, karena sesuatu kemudian kena tampar sama orang, jangan sekali-kali memberikan pipi yang lain untuk ditampar. Tapi sabarnya, jangan membalas. Itu maksudnya Tuhan. Dan beritahukan bahwa siapa saya, siapa kamu. Nah ini sebagai kesaksian. Kemarin ketika dalam kereta, rupanya kita manusia itu tidak pernah lepas dari sama. Saya duduk di kursi nomornya, kalau saya tidak salah, di 2C dan 2D. Dengan PD-nya, saya duduk berdua sama istri saya. Saya di dekat jendela dan istri saya di garong. Tidak lama kemudian setelah kereta mau bergerak, ada seorang ibu datang, Bapak Ibu. Dan ibu itu tanya, Pak, izin apa tiketnya? Apa benar nomornya? Sopan Bapak Ibu, caranya sopan sekali. Saya bingung karena tiketnya dibawa sama istri saya yang membelikan anak saya, dan saya belum pernah melihat tiket itu. Bukan belum pernah, belum melihat detailnya. Saya pikir Dita sudah benar menempatkan kami di C dan D. Ternyata kursinya adalah B dan C. Oke, kalau gitu saya mau pindah karena dia tempatnya D. Nah istri saya bilang, Bu,
boleh nggak kalau tukar kursi? Apa jawabnya Pak? Dia bilang, oh nggak boleh Bu. Saya sadar, saya pun akan melakukan itu dulu. Karena apa? Pesan jauh-jauh hari di kursi yang D, ternyata dapatnya kursi yang B. Tadinya pengen di dekat jendela, adanya di gang. Istri saya bilang, tadinya saya pengen bersama dengan Bapak. Dia mulai melunak. Karena istri saya ngomongnya nggak kasar, juga lunak. Ibu itu, oke, singkat cerita, terjadilah dialog. Dia adalah seorang Kristen, rombongan dengan rame-rame, dan kemudian dia akan ke Jogja untuk melayani. Istri saya cerita, kami juga Kristen. Ini suami saya, nggak tahu ceritanya apa karena bisik-bisik dan saya fokus kepada sesuatu. Singkat cerita lagi, oh ya selamat dan seterusnya. Dia bergerak mengambil 2 botol mineral dan 4 potong kue. Bapak Ibu, bagaimana kita bersikap? Kesalahan itu pun bisa membawa berkat. Kalau saya nggak salah duduk di kursi yang 2D, mungkin juga saya nggak dapat air mineral dan kue. Karena itu Bapak Ibu, jangan. Tadi di pujian, jangan khawatir, jangan takut. Kita jujur mengakui kesalahan kita. Karena dari kesalahan itu kita bisa belajar. Akhirnya sepanjang perjalanan sampai Jogja ngobrol lah terus panjang. Saya bilang sama istri saya bisik-bisik, udah jangan ngobrol terus supaya kita, maksud saya supaya bisa istirahat. Kalau ngobrol terus bagaimana, kapan kita istirahat? Itu Bapak Ibu mengatur ritme sedemikian rupa. Jadi kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Nah, ketika Tuhan sudah mulai memberkati kita, hidup kita benar, jangan sekali lagi kita jangan protes ketika Tuhan itu memproses kita. Tadi lagu kesaksian, saya ini orangnya buta nada Bapak Ibu, nggak bisa nyanyi. Tapi kalau nyanyi semua lagu saya nyanyikan. Kenapa? Satu baris saya nyanyikan, pindah lagi ke lagu yang lain, satu baris pindah lagi ke lagu lain, satu baris. Hari ini ternyata puji Tuhan, anak-anak istri bisa memuji menyembah Tuhan melalui persembahan lagu tadi. Karena kita harus mengutamakan Tuhan. Dan mana kalau kita menempatkan Tuhan yang utama, maka segala sesuatunya itu akan mengikuti. Yang penting bagaimana kita memberikan respon yang benar terhadap apapun yang kita hadapi, kepahitan yang kita hadapi. Karena Tuhan membuat kita memang bertahap demi bertahap. Karena Bapak Ibu, saya dulu ketika masih muda punya cita-cita sederhana, dan itu saya ingin menjadi supir pribadi. Karena mata saya melihat di depan rumah saya itu, ketika saya tinggal di Kebayoran Baru, ada dikontrak orang Jepang. Dan ketika orang Jepang itu tinggal di situ, dia punya supir dan pembantu. Ketika sopirnya datang pagi-pagi, dikasih kunci, kemudian manasin mobil, terus dia duduk di deker, dikasih kopi sama pembantu, minum kopi, bajunya putih dan abu-abu, ini putih dan hitam. Ini permintaan istri saya, Pak besok pakai baju putih. Oke, saya harus jadi penurut kepada istri, kalau enggak saya tidur di luar. Ya. Nah, ketika itu saya punya cita-cita ingin menjadi supir pribadi karena melihat enaknya jadi supir pribadi. Dan sampai dengan hari ini Tuhan tidak menjawab. Saya tidak menjadi supir pribadi. Puji Tuhan. Andai kata saya jadi supir pribadi, nggak tahu apa yang